Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Mari kita mengawali hari ini dengan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini Rabu 21 Januari 2026, firman Tuhan menyapa kita dari 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak, Ibu, remaja atau sebelum, juga adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Samuel adalah nabi, Samuel adalah hakim yang terakhir dalam perjanjian lama. Sebelum bangsa Israel memiliki seorang raja. Jadi sebelum raja ada hakim, dan hakim inilah Samuel lah yang terakhir. Nah, uniknya Samuel ini adalah anak yang dipersembahkan oleh Hana ibunya kepada Tuhan. Jadi dia bukan golongan imam, tetapi dipersembahkan untuk menjadi imam yang di bawah pengawasan Imam Eli. Oleh karena itulah pada saat itu dalam 1 Samuel 3 ayat 1 diterangkan bahwa pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Jadi ada kekeringan rohani pada saat itu. Dan pada saat itulah Samuel dipanggil oleh Tuhan. Ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan, Samuel menyangka bahwa Imam Eli lah yang memanggilnya. Dan akhirnya, pada akhirnya Imam Eli menyadari bahwa Tuhan yang memanggil Samuel, dikatakan Imam Eli lah, kalau Tuhan sekali lagi memanggil, jawablah, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Samuel, maka Samuel mengikuti arahan dari Imam Eli, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, hari ini kita bisa melihat bagaimana jawaban Samuel ini menjadi sebuah refleksi atas hidup kita saat ini. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar, sesungguhnya Samuel menempatkan dirinya sebagai hamba Allah. Dan Samuel menempatkan Tuhan sebagai raja atas hidupnya. Menjadi raja ataupun sebagai tuan dalam hidupnya. Nah, di sini Samuel tidak mensejajarkan dirinya dengan Tuhan. Tetapi Samuel mensejajarkan dirinya sebagai hamba yang siap untuk mendengar dan mengabdi kepada Tuhan. Nah, artinya ini menandakan kerendahan hati untuk melayani. Untuk mendengar suara Tuhan memang diperlukan kerendahan hati. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Yang pertama bisa Roh Kudus yang berbisik kepada kita. Tapi juga yang kedua, bahwa firman Tuhan itu berbicara melalui Alkitab yang kita baca. Saat kita membaca Alkitab, maka otomatis kita juga mendengar firman Tuhan itu. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu, maka kita merasakan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Kita juga mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Oleh karena itu rendah hatilah dalam mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu kalau misalnya kita mendengar firman Tuhan, maka kalau kita rendah hati, secara otomatis kita ini akan menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan sebagai raja kita. Seringkali kita terpuruk dalam kesulitan, mengalami bencana, kesulitan sampai hampir putus asa. Yang seringkali kita lakukan adalah apa? Terkadang kita meminta penjelasan dari Tuhan. Tuhan, mengapa rumah kami banjir? Mengapa kau izinkan bencana terjadi di tanah kami?
Tuhan, mengapa anakku Engkau ambil? Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan kecelakaan itu terjadi? Saudara-saudara yang terkasih, hidup ini sementara. Kita turut prihatin dengan kejadian yang terjadi tragedi pesawat ATR 42500 yang jatuh di Maros. Dan itu menandakan hidup kita bisa berakhir kapan saja. Oleh karena itulah selagi masih ada kesempatan, mari kita dengan rendah hati mau mendengar apa yang Tuhan ingin katakan dari setiap firman Tuhan yang kita baca. Baik itu pagi hari, baik itu kita membaca siang hari, ataupun kita membaca malam hari. Jangan keraskan hati kita. Mari kita rasakan firman Tuhan itu dengan rendah hati. Kalau firman Tuhan menyapa kita untuk mengampuni sesama, ampunilah. Kalau firman Tuhan menyapa kita untuk menerima sesama kita yang lemah, terimalah. Kalau firman Tuhan menyapa agar kita membantu sesama kita, bantulah. Oleh karena itulah, sebelum kita membaca Alkitab, katakanlah, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan kami semakin mendengar firman-Mu yang menyapa kami dalam pembacaan firman setiap hari. Sehingga hanya firman-Mu yang berkuasa atas diri kami, dan firman-Mu lah Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami layak disebut anak-anak Allah. Bapa yang baik, begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, biarlah Tuhan kami menyerahkan diri kami dalam ketaatan, kami menyerahkan diri kami dalam kehendak Tuhan, ketika kami mau rendah hati, membaca firman-Mu dan mendengar firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, berkati anak-anak kami, juga berkati orang tua kami, berkati cucu-cucu kami, dan kalaupun ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kiranya Tuhan juga mengampuni segala dosa-dosa kami, dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.